lari-lari naik gunung tangga, kebetulan pas naik motor di tikungan jatuh gitu kan karena handphonenya. Berarti sebenarnya bermasalah nggak sebelumnya? Tidak. Nggak ada masalah ya, kekuatan ototnya oke, apa-apanya oke. Berarti lebih ke arah masalah utamanya lebih ke arah radang, ya kan? Kita bilang kan dengan patah memar. Kemudian setelah memar dokter akan buka yang seperti gambar di YouTube itu banyak ya, mulai dibuka per layer, buka, kemudian ketok magic, digon, masukkan, ditahan, scrub kayak gitu kan, tutup lagi. Berarti masalah di pasien nggak bisa gerak karena nahan nyerinya karena apa? Karena besar. Nah berarti kan hanya proses radangnya saja, tapi sebenarnya kekuatan ototnya tidak ada masalah. Nah berarti kita plan pasien bisa nggak jalan sesegera mungkin dan sebagainya normal bisa. Nah dalam proses 3-4 bulan menggantung kakinya nggak boleh nepak, nah ada resiko terjadi penurunan fungsi maupun kemampuan ada gitu ya. Nah ya itulah yang kita antisipasi. Tapi nanti kalau pada kasus PKR kita ketemu pasien itu mungkin setelah ditanya ibu sebelum operasi bisa jalan enggak? Saya di atas kursi roda 1 tahun. Apakah target pasien bisa jalan? Pantatnya udah habis, quadricepsnya udah habis, core-nya lemah dan sebagainya. Berarti PR dalam melatih kita akan lebih panjang untuk pasien yang PKR. Karena apa? Ngajarin ketegaan postur dulu. Kalau pasien masih muda suruh duduk asal nyerinya hilang kan duduk tegak aja ya, nggak ada masalah kan. Nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari tiba-tiba langsung turunnya dari ototnya 5 jadi 4 atau jadi 3 kan nggak segitunya ya. Tapi kalau pada TKR ini kan kasusnya lama, gradual, bahkan nanti kalau lututnya itu dilurusin sakit, kalau tidak mendapatkan edukasi, pasien itu akan lebih suka kok sebenarnya. Dia akan lebih suka dengan diganjel seperti ini. Ini lebih nyaman, lebih bisa tidur gitu ya. Tapi ini merugikan pasien karena dengan elongasi, dengan dipasang ini kan si paha itu semakin memanjang ya. Kalau memanjang efeknya lemah. Nah lemah pada saat ini diambil tetap aja patahannya ya. Nggak dapat maksimal, terminal ekstensinya nggak dapat. Ada saat terminal ekstensi nggak dapat, terus langsung dioperasi sama dokter, yang terjadi ini implan jadi dipotong kan ujungnya tibia sama si penggius ini dipotong kemudian diganti robotik ya si PKR itu nanti bentuknya bisa macam-macam, apakah dia dari keramik, apakah dari titanium dan sebagainya, bahan pembuatnya beda-beda tergantung harganya juga. Nah kemudian pada saat dia dipasang ototnya lemah, berarti yang kerja siapa? Kan harusnya kalau ini dipasang ototnya kuat kan yang ngejaga otot sebagai stabilisator aktifnya ya, seperti ini. Nah pada saat si ototnya lemah, kemudian tulangnya itu juga karena udah tua, tidak aktivitas adalah propos, pada saat dipaksa dia nggak bisa terminal ekstensi agak flexi, resiko loosening nggak? Jadi implan ini dia belum settle di tulangnya juga propos, maka resiko pas ya, iya patah, loosening, dislokasi dan apa itu tinggi. Sehingga targetnya dengan pasien fraktur femur beda ya. Di situ harus dikejar benar-benar penguatan intrinsik dan sebagainya, kemampuan fungsionalnya. Tapi kalau di ini target utama lebih ke arah, masalah utamanya berarti itu lebih ke arah kurangi radangnya, ya kan? Kurangi radangnya, begitu nyari radangnya hilang dia langsung bisa activity. Nah
kita berikan. Nah, setelah jangan lupa nanti asesmen dulu ya, sama pemeriksaan dulu, lakukan pemeriksaan mulai dari trauma, kekuatan otot dan sebagainya. Kemudian standar kalau pasien di hari pertama rawat inap apa yang dilakukan fisioterapi? Kalau pasien yang terlentang, biusnya di tulang belakang, berarti kan nggak boleh duduk ya, 24 jam dulu, biusnya bius spinal. Kemudian boleh nggak miring? Miring? Boleh, nggak ada masalah ya, miring tengkorak apa boleh. Mau turun, bridging turun, balik ke atas lagi boleh, karena itu bagus untuk penguatan dari orangnya supaya itu modal dia untuk nanti duduk dan berjalan. Nah, berarti awal yang karena dia cuma terlentang seperti ini, kita apain? Kau cegah DVT, kau cegah bengkaknya, begitu kan? Nah, pada kasus Febri ini berarti yang kita targetin adalah ngilangin bengkak dulu, ngilangin nyeri dulu, gitu kan? Adaptasi, breathing, terus ya, oke, breathing exercise oke. Kemudian lymphatic drain jangan lupa ya, mulai breathing yang breathing dari lymphaticnya. Berarti kalau patahnya itu di sepertiga tengah femur, yang boleh di pumping bawa ke pangkal paha di sisi mana aja? Boleh saya dorong terus di sininya? Boleh? Enggak. Harus diprok simanya. Lymphatic drain yang dari depan jangan lupa. Berarti kan kita hanya bisanya bermain di sana ya, bermain di sini aja sampai ke pangkal paha. Oke. Kemudian setelah mengurangi breathing exercise, mengurangi bengkak, lakukan standar dari kalau pas exercise apa? Pumping ankle, quadriceps setting, gluteal setting, core stability exercise kayak gitu ya. Tangan saya ini bawah ini tekan. Nah ini jangan dilupain. Nah kemudian untuk modal jalan butuh kekuatan tangan dan lengan tidak? Butuh. Sehingga pada saat saya Kuat. siapa yang kerja? Tangan. Otot apa nih? Risep saya harus kenceng ya. Risep saya harus kerja. Terus siapa lagi? Trapesius kerja. Iya. Nah, berarti kan penguatan otot-otot lengan itu penting karena untuk modal. Apalagi nanti pasien dengan paraplegia yang kakinya udah nggak bisa dipakai, berarti kan dia harus benar-benar ekstrim menguatkan. Latihannya hampir sama, hampir mirip, tapi kita tahu penekanannya di mana gitu ya. Kalau ini berarti case-nya bengkak. Penguatannya sih tidak se ekstrim penguatan karena dia kan udah kuat sebelumnya. Dalam fraktur 3 hari dioperasi, 2 hari 3 hari kan tidak signifikan ya membuat dia lemah. Oke. Nah, di situ bisa diberikan penguatan, kemudian coba tepuk lututnya. Kita pegang ini di sebelah sini, turun ya, bisa pegangan di samping, bridging turun ke bawah, turun badannya turun. Nah, latihan yang seperti ini it's okay, nggak ada masalah. Karena apa? Ini berat. Yang sehat aja berat ya, masih muda sehat berat, apalagi pasien udah habis kena bius dan sebagainya, nyeri lagi, wah bergerak aja sakit gitu. Tapi sesegera mungkin, karena kalau tidak bergerak terjadi water stag. Air itu kan jadi dari jantung turun, cuma diem di sini aja, berarti kan sampah ya, kayak got. Semakin nyeri, semakin ngilu, semakin nggak berani gerak, berarti semakin bengkak lagi. Ya sudah, itu nanti efek ke sananya lebih buruk lagi. Sehingga di awal early mobilisasi penting. Bedanya apa? Kalau kita ketemu pasien habis operasi, kita harus bel dengan
enggak, terutama nanti pada ganti sendi lutut itu berarti THR sama TKR lebih berpotensi terjadi deep vein thrombosis yang di TKR semakin ke bawah resiko deep vein thrombosis. Kemudian femur kalau femurnya sepertiga distal dia risiko terkena arteria femoralisnya. Kalau arteria femoralis kita cek di sini kok puncak ya kakinya, kemudian kita tekan di lutut di kuku jempolnya, cepat balik memang enggak, kalau cepat aja terus kita nadinya kita cek nadinya ternyata juga tidak ada rasa, maksudnya lemah banget. Nah itu ada suka takut resiko putus dari arteria femoralisnya. Nah ini ya harus urusan dokter lagi ya, nanti disinar dan sebagainya, atau nanti butuh penyambungan pemeriksaan yang lebih, berarti maksudnya kita tidak dikedilan terapi sendiri, refer ya dengan. Nah kemudian kita bisa yuk turun ke bawah ya, terus ya stop. Ada yang bantu jadi keluarga pasien, tapi ini bertiga kan yuk pokoknya dikasih bandar biar gak musik. Ya, bapaknya anaknya nangis nanti dikasih minum, kepalanya biar dia pakai ya. Ada kalau begini sakit ya, tapi dia enggak tertutup. Ya. Jadi memang si fisioterapi Tuhan sama pasiennya cukup lama ya. Ini kan nggak bisa ujung-ujung kita ini teriak-teriak lah, kita bisa dapat suara kebun binatang dari pasien nanti kalau langsung curhat ya gitu. Berarti ini tekanan jantung. Kalau pas bednya tinggi, berarti kan kita manfaatin badan kita itu buat apapun. Jadi seperti ini, kan tinggi ya, biar lurus dulu. Terus coba tamping. Nah kita kan bisa lakukan supaya nanti bisa target kita adalah fleksi, nambah LOM nya. Ini LOM nya terbatas nggak sih? Enggak kan? Dia nggak bisa nambah, itu lebih ke arah radang kan sebenarnya. Kalau radangnya 9 sebenarnya nggak terbatas pada waktu hari pertama setelah operasi, sebenarnya nggak. Tapi kalau terlanjur nggak berani gerak ya nanti potensi terjadi aku kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya di awal kan. Tapi kita mencegah supaya tidak terjadi potensi tadi ya. Oke. Kemudian yuk paling. Oke. Kalau saya nambah nekuk, berarti yang saya pegang di ujung origoenzasio atau kita pegang di tengah. Untuk nambah fleksi, berarti kita longgarin supaya gampang untuk mundur, itu dipegang di ujung yang kayak origoenzasio yang kayak akan Golgi tendon organ, atau kita pegang di tengah mana? Jadi tahu sus gimana? Yang di ujung atau yang di tengah? Karena kayak Golgi tendon organ, kalau kita halus si quadricepsnya bisa relax gitu ya, sehingga pas saat kita tepuk nggak terlalu sakit. Oke, pegang aja nih di patella atasnya, patella udah dipegang gitu. Oke, yuk gerakin lo, turun, mulai turunkan. Nah, jadi bertahap, nggak langsung udah gitu ya. Oke, yuk coba turunin lagi lo, sip. Nah, kalau lagi sudah dapat sekitar 45, kita sudah bisa bermain dengan penguatan otot. Ini pun belum bisa fleksibel, yang seperti ini nggak bisa. Berarti paha kita masih tetap jadi nyanggain gitu ya. Nah kemudian ini mulai penguatan. Yuk, karena pasien nanya, yuk coba luruskan, sip. Kalau ya awal terus, oh ternyata mampu. Ya udah yuk dorong yuk.
kantin. Oh, ke kantin. Iya. Ya. Jadi fungsi kita bermain nurunkan ya sebenarnya di sini pun bisa ya. Cuman itu tadi lebih menguntungkan buat penguatan otot kan kalau dengan cari kalau pas masih di bednya rumah sakit kan masih ada penjaga samping kanan kiri itu buat begini. Mau nggak mau kan udah otomatis kerja ya. Daripada pasien disuruh begini itu lebih berubah harus membawa badannya. Nah ini lebih intensif dilakukan pada pasien TKR karena kan core-nya lebih lemah, dia mendapat efeknya kan lebih apa? Memang dia datang posisinya sudah lemah dan lemahnya udah kasusnya lama gitu kan. Berarti dia disuruh yang turun naik itu lebih banyak sebelum dia duduk berdiri berjalan. Oke? Kemudian pada saat jalan pasiennya masih muda, tidak ada kelemahan apapun ya. Kemudian pada saat jalan dia menggunakan apa? Water. Kruk. Ya. Crutch. Tipuan fiskal ya. Pada saat pakai water jawabnya water. Ya. Nah, kalau masih muda stabil gunakannya dengan nah kakinya kalau dipasang flat and screw kan bentuknya kayak gini ya. Nah, ada skrup-skrupnya itu hampir mirip kayak gini kan. Ada lubang-lubang terus ada skrup-skrupnya. Nah jalannya digantung atau nepak? Gantung. Tapi kalau dipasang intermedular nail yang ada di dalam itu INM, nanti jalannya boleh napak ya, boleh napak. Bedanya itu. Jadi nanti pada saat kapan sih pasien? Karena ada mahasiswa dulu pada disuruh turunkan pasien dan latih jalan itu ditapakkan, loh, kayak teriak-teriak. Loh, memang kita dapat pelajaran kan dosennya itu di hari kedua udah boleh napak, langsung dikeluarin catatannya ini. Iya, kalau itu intermedular nail. Tapi kalau dipasang flat and screw nggak boleh, patah lagi. Mau disuruh ngeganti operasi pasiennya. Nah, terus pada saat kita ngelatih untuk presisi, kalau ini terlalu rendah juga udah konsentrasi pahannya yang sakit. Ini buat ngangkat aja udah berat. Kalau ini terganggu dengan tingginya tidak presisi, resiko jatuh. Berarti kita harus ngukur. Iya, ini mau di setel kayak apa? Berarti harus diukur. Gimana cara mengukurnya? Tiga jari di pulsa tiap. Bawa metrit ya nanti ya berarti. Terus cara mengukurnya dari mana ke mana? Aksila ke untuk pegangan tangannya. Untuk pegangan tangan nanti berarti sampai kemana? Prosesus stiloid ya. Nah, berarti kan ini kita untuk mengukur si ininya sampai di tengah untuk proses stiloid diposisikan abduksi. Jadi kita ngebayangin kalau bawa cross kayak gini kan dibawa ke abduksi dulu, kemudian baru diukur. Nah, kemudian untuk tingginya cross berarti dari aksila sampai ke proses stiloid sampai ke tingginya tinggi cross. Pasti tingginya ke ini. Nah, terus akhirnya kan kita nanti ngukur. Oh, ternyata tingginya nggak lebih tinggi ya.
Sudah diungsikan gambarnya. Kita asumsi ya, diasumsikan. Kemudian dari aksila dibawa ke sampai habisnya kaki ya. Sampai habisnya kaki. Nah ini diabduksikan atau disuruh kayak angker itu loh ya. Nah di situ terus kita ukur dari aksila sampai ke sini. Karena yang pegangannya berarti pegangan ini saya nggak akan ganti di sini karena lugunya kelamaan nanti ya. Harusnya siapa namanya? Husnul. Harusnya Mas Husnul itu nanti turun satu nih, bukan di sini. Kalau ini kelasnya saya iya. Kalau pasiennya saya udah di sini nggak ganti. Tapi kalau pasiennya Mas Husnul ini nanti kita ganti turun satu. Jodoh ini banget nggak ada kekuatan dia. Oke. Kemudian 5. Bukan dari aksi ya. Sias belum. Ini 140 ini panjangnya 120. Berarti saya harus nambah 20 lagi ya. Karena 20 itu sampai ini sini. Sampai ini kali. Berarti saya dia yang paling. Yang di sini begini nanti disiapin dulu ya. Maksudnya kan ada waktu buat latihan dan sebagainya. Jangan pas ujian lama banget. Kalau berarti udah, maksudnya pas pasien pakai itu nggak ketinggian, nggak kelihatan seperti itu ya. Jadi udah bisa ukur temennya. Nah, jadi ini baru siap buat pasien. Kalau ini terlalu pendek. Tapi kalau saya mengganti ini terlalu lama. Bawah gitu ya. Oke. Coba dulu. Takut ya di sini dulu. Oke, turun lagi. Yang mana nggak boleh ditepakin ya. Berarti nanti latihan ke arah begini. Ya begini. Wah, karena femur udah bermasalah. Ya femur bermasalah banget sakit. Tapi maksudnya si modalnya pasien kan oke ya. Kaki kanan gantung. Terus jalannya gimana? Kerak dulu baru kaki. Sehat, lompati terus kayak gitu ya. Yuk, yang agak ke sana dia. Yang kanan gantung, agak ke sana biar kelihatan sama-sama. Nah, nanti tracknya biar panjang. Agak sana atau Rob? Ada ubah ya. Atau nanti kalau ukur yang kalau kakinya masih nggak bisa digerakin berarti ini yang berarti ini dari aksilanya pasien, terus kita bikin ini kakinya pasien, terus kita bawa ke sini gitu ya, berarti di ini kan. Jadi ke samping. Jadi asumsikan pada saat pakai cross kan agak lebar 30. Nah ini kakinya pasien lurus digerakin nggak mau ya udah nggak apa-apa. Berarti dari sini sampai ke kakinya ujung pasien terus dibawa ke sini. Itu pasti ada tambahan sekitar berapa? Gak banyak sih disparitasnya. Oke, ya. Terus bareng kayak si sehat lompati terus. Jangan sama lompati. Lompati terus. Lewati kerak. Terusnya agak lebar sedikit, ya. Maju dulu lewatin itu. Lompati. Ya, terus lagi sehat lompati. Terus sehat lompati. Kemudian ambil sesuai memori ya, udah berapa bulan dokter bilang oh sudah parsial redirect. Tapi mas pakai
Makanya belum pasti buat melatih pasien setinggi Mas Kusno terus pindah bed pasiennya setinggi saya. Nggak bisa, nanti malah jatuh. Nah, anggap ya udah di aksila nih. Berarti untuk apa ini? Bu, naik. Gerak Pucukku naik. bareng sama kaki Sehat. kaki. Thank you. Tinggiin badan, kaki sehat, lompati keras. Terus bareng kaki sakit. Tes perut tinggiin badan, kaki sehat, lompati keras. Nampak. Sudah mulai nampak. Iya, sehat, lompati keras. Terus maju bareng kaki sakit, sehat, lompati keras. Maju, sehat, lompati keras. Maju, sehat, lompati keras. Maju. Ya, sekarang dokter bilang satu. Buang sarkotermu. Yang dipakai sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau yang dipakai satu, yang patah kanan. Kanan. Pakai kerasnya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kiri. Bisa sih. Tuh kan? Kamu udah gak fokus. Bareng kaki sakit bareng keras. Ininya gitu ya. Yuk, kaki sakit bareng keras. Sehat, lompati keras. Sakit bareng keras. Sehat, lompati. Terus, nah cepat agak cepat karena udah. Kalau pasiennya sehat kayak gini sih bisa sambil lari ya. Ini kayak buat tenang hati aja. Nah, saya pernah ketemu pasien dengan sudah se-expert itu menggunakan satu kerasnya sehingga ini langsung Ibunya. expert ya. Coba saya pinjam kerasnya kan perintah dokter jalan tanpa keras. Lepas. Jatuh nggak bisa. Udah kayak gitu. Karena dia sudah sangat kognitifnya sudah sangat tergantung. Nah, hampir sama seperti bayi sebenarnya bisa jalan, tapi kalau dia nggak pegangan gini dia nggak mau jalan. Mirip seperti itu. Berarti kan yang kita kejar apa? Mandi. Core-nya. Nah, kalau pasien dengan usia muda seperti ini harusnya core-nya nggak ada masalah. Tapi kalau dilatih dari depan, dia hanya butuh double tas. Sehingga pada saat disuruh diambil, dia sudah gini, udah getar-getar. Oke, ganti. Kan udah nyambung bagus ya. Coba traksinya di bawah. Ini lebih berat daripada begini. Ini coba pegang di sini, konsentrasi pegang. Nah, si kognitifnya dia sudah konsentrasi untuk di sini. Kita berarti memberi pasien double task, dua pekerjaan. Konsentrasinya biar pegang terus. Berarti si batang otak yang ngatur nanti otot intrinsik itu nggak pegang. Jadi si otot yang kita perintah itu biar konsentrasinya udah pegang di sini aja. Berarti kita latih si intrinsik masalnya. Coba. Jadi dengan seperti ini kita ngapain sih? Kempes kalau tinggiin badan berarti supaya bisa jalan bisa apa ya? Tinggikan center of gravity. Nah sebenarnya dengan begini kan kita tuh memaksa pasien untuk meninggikan center of gravity supaya dia gampang jalan gitu ya. Terus kempes perut, tinggiin badan. Yuk mulai dari kaki sakit kan udah sakit ya. Mulai dari tumit, jempol, jari-jari. Satunya tumit, jempol, jari-jari. Tuh, dia sudah konsentrasinya getar-getar di sini nih, karena berat. Nah, setelah dia udah bisa stabil, kita suruh berulang-ulang dia bisa lurus, nggak goyang-goyang, lepas. Ini pun di awal masih rata-rata pasien masih gini, masih nggak ini. Coba pelan. Jadi butuhnya adalah pelan, karena yang kita latih adalah otot core-nya, intrinsik muscle-nya. Nah, kemudian bisa
bisa pakai ballpoint atau penggaris atau apa. Ballpoint kita juga pinjemin biar dia konsentrasi di satu titik ini, kan udah nggak butuh pemberat ya karena udah bisa jalan lancar. Oke. Tumit, jempol, jari-jari. Jadi tumit, jempol, jari-jari ini mau tetap main di kempes perut ya. Nah, setelah udah bagus tanpa objek, maka dia bisa jalan. Ada saat pasien pulang setelah latihan sudah nggak pakai terus lagi, itu bisa. Jadi penting untuk, dan beberapa kalau pasien itu dokter menyuruhkan satu crux dari 2 crux pindah ke 1 crux, itu kalau latihannya nggak intensif polanya malah jelek. Karena apa? Hanya di satu sisi, terus sukanya cuma jatuh ke sini, jalannya gini ya. Wah, pola kayak gitu nanti kita nggak akan bisa begitu dokter lepas satu cruxnya, dia tidak akan bagus. Sehingga mending tetap pakai 2 crux dulu. Kuatkan core-nya yang bagus pada saat main di 2 crux, itu lebih polanya lebih tegak. Karena kalau hanya satu sukanya tuh gini nah, ya kan? Karena takut yang isi kanan. Nah itu kan jadi nggak imbang. Oke, satu pertanyaan. Nah, untuk kartu Venus, dia bisa kita main di konsentrasi di exercise. Aku dulu mau beli ini di Shopee. Balik ke sini lagi Mas Putri. Kok 100 tidak apa? Bercerita tentang potensi. Karena ini tadi tidak ditampakkan potensinya apa aja. Potensinya apa aja? Lemah ya, terbatas RM ya. Berarti kan kita harus bilang ngeramalin nih. Ini pasien kalau inaktif, berarti nanti masalah dia apa tuh? Oh, potensi terjadi kelemahan otot, potensi terjadi keterbatasan ROM. Jadi kalau dari ketemu yang pasien seperti ini, kita ketemu di rawat inap, berarti kan ketemunya potensi ya. Beda sama TKR, bukan potensi terjadi kelemahan ya. Memang udah lemah, berarti bukan, masalahnya adalah kelemahan otot, bukan potensi gitu kan. Nah yang nanti sense membedakannya di sana. Tapi aku tuh nggak bisa baca kalau nggak ada angkanya. Lemah, berarti kita harus nguatin. Nah, prinsipnya seperti yang saya cerita tentang tangan dan sebagainya. Kalau core-nya oke, semua otot itu oke gitu ya. Berarti ROM apanya juga tidak terbatas. Sehingga pasien itu terbatas ROM dan sebagainya karena kan patah, jadi inaktif, cuma tidur, nggak nguatin core-nya. Itu yang beresiko terjadi keterbatasan, kelemahan dan sebagainya. Keterbatasan ROM. Nah, kemudian kalau di sini dioperasi dan sebagainya nyeri, terus apalagi tadi jalannya begini ya, biar takut, biar nggak ini kan kakinya gini ya, pendek nggak? Iya. Udah berat, maksa gini gitu, resiko pendek nggak? Kalau ini berarti dapat terminal ekstensi nanti nggak dapat. Terus pada saat mulai dokter boleh nampain kalau dia nggak dapat terminal ekstensi, yang terjadi rusak tutupnya. Nah, berarti dari awal kita harus lakukan stretching untuk hamstringnya. Dan gimana untuk stretching hamstring di sebelah kanan? Di hari pertama atau maksudnya waktu di dalam rumah sakit bisa di stretching gini? Patah lah, patah lagi. Terus gimana? Via tetangganya. Dengan kita lakukan hold relax via tetangga, berarti sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan ya pada hari pertama habis operasi. Yuk kepes perut, tinggiin badan, dorong bahu saya, good, stop, relax. Ya, kalau dorong tangan saya, ini ya, yuk. Good, ya, dorong. Yuk. Nah, kita tambah lagi. Yuk, dorong bahu saya ya, yuk, good. Lagi, sip. Tambah lagi, dorong.
Nilainya berapa mas? 93. Wow. Lutut, nahan 93 kilo, 4 lagi. Resiko nggak? Ini jadi OA. Ya, resikonya tinggi. Berarti ini perlu kita perhatikan atau cuma memperhatikan yang di sini? Iya, kita harus melihat juga yang di sini supaya tidak terjadi OA. Padahal dia harus nahan, berarti harus apa? Core-nya harus dikuatin dulu, otot-otot perut ininya harus dikuatin, terus quadricepsnya, glute-nya harus kuat. Kalau enggak, nanti kalah di sininya, gitu ya. Oke. Karena ini enggak nepak, berarti ini dikuatin ya. Karena sisi kanan tidak tepat. Sisi kanan nggak kerja, yang terjadi apa? Ya, kalau nggak kerja kan nggak nampak, kemungkinan juga ini turun kayak gini, terbatas longnya juga, gitu kan? Nah potensinya apa? Nanti pada saat pertama nampak, pasien akan karena intrinsik muscle yang ada di telapak kakinya itu lemah, yang paling tampak adalah flat foot. Dengan flat foot keluhan ya hampir mirip dengan fascia plantaris. Udah dipakai ini kesemutan, dipakai apa macam, sakit sekali, udah jadi fascia plantaris kayak gitu. Case-nya akan sangat banyak. Sehingga untuk mengantisipasi itu, walaupun ini tidak nepak, kita harus latih intrinsik muscle-nya gitu ya. Coba duduk di sebelah sana biar kelihatan teman-temannya. Nah, agak mundur lagi supaya stabil. Nah, kalau frakturnya itu sepertiga tengah, duduk seperti ini kan udah full ya, udah kesanggaman, nggak ada masalah ya. Jadi ini sebenarnya mau nempel pun nggak apa-apa. Mungkin ada stool atau apa atau ini bisa diturunkan. Dan anggap ini lantai atau stool gitu ya. Nah, terus kita melatihkan penguatan intrinsik muscle. Nah, ini kalau kita lihat, ini pasti kalau yang sehat kenyal, biasa normal kayak gini. Tapi yang kita masuk di sini tuh kosong dan penuh dengan keras kayak crosswing kayak gitu ya. Nah, itu harus dihilangin dulu. Kita kembali ke teori yang penyebab muscle weakness itu, berarti kan dihilangin fibrosnya dulu, crosswingnya dihilangin kayak gitu ya, dihilangin dulu. Termasuk ini kalau dia sudah terlanjur off begini, di sini kan sudah ada crosswing juga, berarti di sini harus dihilangin. Ya pijitin aja lah bahasanya ya, untuk ngilangin kekakuannya. Terus baru pasien tuh disuruh aktif ya, gerakan ya, tekan tumit, good. Nah, tumit lagi, good. Yuk. Kalau ada stool, pakai stool ya. Mungkin kalau di rumahnya pasien itu pasti ada ya stool cilik itu loh yang biasa dipakai buat isah-isah emak-emak di desa itu. Yuk. Ya. Dorong tangan saya. Berarti ini dibawa kemana? Ya, ini dibawa ke abduksi ekstensi. Jadi, yuk dorong. Kita bawa ke sana dulu, yuk dorong. Good. Tegak. Nah, pasien dengan posisi postur seperti ini dapat nggak dapat. Saya pas pegang ini tuh nggak ada kencangnya kayak gitu. Sehingga pas saya nggak lihat pasien pun saya udah tahu ini off di core-nya. Karena IC core itu tetap ada di seakan-akan intinya core. Namanya core itu berarti kan utama ya. Kalau jam itu di IC-nya, kalau komputer nanti di motherboard-nya kayak gitu. Berarti gimana ya? Di sini harus kempes perut, tinggiin badan. Nah, tegak. Kempes perut, tinggiin badan, good. Baru latihan yang di sini. Yuk, tekan, tumit, yuk dorong tangan saya. Sip. Ini perlu dilatihkan. Padahal kan belum nepak dan sebagainya wajib. Sehingga pada saat nanti dokter nyuruh lepas, dia sudah langsung bisa jalan, nggak ada masalah. Terus plank, misal dia bisa jadi plank ya, bisa nggak? Kalau dia bisa lakukan seperti apapun boleh. Tidak cuma sini.
Siap. Ya, di situ Oh, bisa nggak kakinya kenapa sih emang sekecil itu kasarnya? dilurusin, ditekuk kayak gitu? Ya, bisa ya dibawakan ke pasien daripada cuma duduk-duduk aja. Pas protein di badan enggak suruh latihan yang seperti itu aman, nggak ada masalah. Dalam pokoknya yang banyak aktif itu dapat ya. Oke. Nah, pada saat nanti kita dengan fascia plantaris tadi kan untuk Udah, kepak tinggal jalan ini terus. dia susah ya. Nah, gimana kita nanti kalau pasien sudah nyambung kemudian untuk jalan ada keluhan fascia plantaris. Fascia plantaris berarti yang memendek siapa? Kan pas saat dia sebenarnya pas tidur kan begini. Ada Plantar kalau fasciitis. dikasih apa tuh splint biar bangun tidur gak sakit kan dia pas tidur kayak splint, bahkan tidur di kakinya dibeginikan ya, dipasang seperti ini kan, biar di sini tetap memanjang kayak gitu sehingga pada saat bangun ya tidak memendek dan tidak out down kayak gitu, nggak ada rasa seperti itu. Nah, tapi yang penting adalah sebenarnya kok bisa sih karena begini kemudian di strap ke sana nyeri, berarti sebenarnya ada yang pendek kan? Siapa yang pendek? Plantar. Gastro, lengket sama soleus. Yang lengket aja, sehingga harusnya si soleus itu kerja. Gastro kan kanan kiri gini ya. Itu pada saat gigit balik itu tuh si soleus gerak terhadap gastro. Nah, karena ini lengket, diem, gantung lagi kan nggak ada kerjaan. Ada perlengketan karena si serabut ototnya yang harusnya gede-gede jadi mengecil kayak gitu kan, akhirnya nempel. Sehingga pada saat gigit naik semua, turun semua gitu. Sehingga kita harus merangsang si soleus ini kerja terhadap gastro. Oke, kita coba yang tanpa halangan. Oke. Ini kita kalau sampai pasien udah tekak dan sebagainya, kita lagi naikkan Oke. Coba lihat kakinya, kelihatan nggak? Di sini dulu. Biar lihat si gastrok soleusnya gitu. Nah, coba dikit kelihatan nggak dulu kamu lihat, nanti lihat di kaca aja. Nah, dengan seperti ini kelihatan ya, ini gastroknya. Tapi gastrok yang sebelah sini ya kebentuk, tapi kurang oke ya, yang sebelah lateral ya. Harusnya kan imbang kalau gedenya gitu. Nah, ini nanti ya jujur lagi. Nah, kita itu ngejagain si gastrok. Jadi dulu pegangan nggak apa-apa. Agak maju dikit, biar. Nah, pada saat kita jinjit nanti kita pegang di gastroknya, soleusnya biar gerak. Jadi fiksasi kita begini. Ini nggak usah kayak macan gitu enggak. Jadi kita kan kalau cowok enak nih nyantol aja gini. Kalau cewek dijamin banyak yang jadi kaleng, lurus aja susah. Nah, tangan kita demikian. Terus pasien gigit mas, gigit, kita ngikut gigit. Pasien turun, tangan kita tetap di sana. Nah, dengan seperti ini kan si soleus bisa turun, tapi kita tetap mempertahankan si gastrok tetap di atas. Jadi kan si soleus turun, sehingga lengketan itu hilang. Jadi nggak selesai kalau hanya di US. Karena masalahnya bukan di ini,
masalahnya adalah intrinsik masalnya nggak oke. Yang di pelakanya harus dirangsang dengan yang nekan tumit, ABD, ekstensi. Kalau yang di gastroknya dipisahin si gastrok dan soleusnya. Nah, supaya cepat efektif berarti tetap mainin core. Yuk ke sana. Garunya diberinya tangan ke atas, ya, tangan diangkat setinggi-tingginya. Nah, pokoknya sebenarnya ngapain sih ini? Kita naikkan sih center of gravity-nya. Jadi sebenarnya aktifin core-nya aja sih ya, naikkan lebih tinggi lagi. Jadi suruh pasien jadi Spiderman ya. Naik lagi lebih tinggi, naik lagi lebih tinggi. Nah, begitu naik lebih tinggi, sudah kita lihat di sini, oke, jinjit. Oke, jinjit, tangan kita langsung pegang yang ketusuk tadi ya, si gastrok. Yuk, tangan tetap di atas, tangan pertahanan tetap pegang ke atap, kaki turun. Nah, seperti itu dilakukan berulang-ulang. Jadi mana targetnya ada di kayak box perut ya. Kalau ini kan dibawakan naik, tetap ke atas, tapi kakinya turun. Jadi ini kan kayak di itu efektif banget. Jadi pasien yang nggak bisa jalan masih goyang-goyang suruh seperti itu aja kan udah mulai boleh ngapa, tapi mulai lepas-lepas itu udah nggak bisa latih seperti ini. Itu efektif banget untuk bisa jalan lebih cepat dan kencang kayak gitu. Bagus. Oke. Cukup? Ada pertanyaan untuk Remo? Ya. Nanti